Perang besar pertama sebelum Ragnarok terjadi antara para dewa Aesir dan Vanir di mitologi Nordik. Di dalam mitologi Nordik, para dewa-dewinya biasanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, suku Aesir, para dewa yang tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Asgard. Dan yang kedua disebut dengan suku Vanir, para dewa yang tinggal di Vanaheim. Para dewa Aesir dipimpin oleh Odin, the All-Father, sekaligus penguasa Asgard, yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, sedangkan para Vanir dipimpin oleh Njord. Suku Vanir juga memiliki kerajaan megah selayaknya di Asgard yang berada di Vanaheim. Di Vanaheim, dewa yang paling menonjol yaitu Freyr, Frey, dan Njord. Kalau di Asgard, dewa yang paling terkenal itu Thor, Odin, dan Loki. Dewa Aesir dikenal sebagai dewa perang dan kekuatan, yang identik menggunakan senjata sebagai kekuatan utamanya. Sedangkan dewa Vanir lebih dikenal sebagai dewa kesuburan yang lebih dominan menggunakan sihir sebagai senjata utamanya dalam pertempuran. Pada awalnya, kedua suku dewa ini hidup dalam harmoni. Namun, seiring berjalannya waktu, prestis dari kerajaan Odin atau lebih dikenal sebagai Asgard terus meningkat. Karena ego, mereka selalu bersaing untuk mendapatkan persembahan dari manusia. Kedua kerajaan hidup berdampingan, tetapi selalu ada ketegangan di antara mereka. Sampai akhirnya, kebencian Aesir dan Vanir dimulai ketika Gulveig terlahir kembali. Tidak peduli seberapa kali mereka mencoba membunuhnya. Aesir berusaha membunuhnya 3 kali, mereka menembaknya dengan panah dan membakarnya, dan 3 kali juga dia terlahir kembali dari abu. Dan inilah cerita perang antara suku dewa Aesir dan Vanir. Ini dimulai ketika sang Dewi Vanir Freya menjadi praktisi seni Scyther yang paling terkemuka. Oh iya, yang belum tahu Scyther ini apa, ini merupakan jenis sihir yang paling kuat pada zaman itu. Seperti praktisi Scyther lainnya, dia mengembara dari kota sambil menyewakan keahliannya. Kemudian, sampailah ia di jembatan pelangi. Di bawah nama Heidar, Freya lalu datang ke Asgard, yaitu rumah dari Aesir, dengan melewati jembatan pelangi Bifrost. Nah, awalnya para Aesir cukup terpikat oleh kekuatan magis yang dimiliki Freya, dan dengan bersemangat mencari jasanya. Namun, tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa nilai-nilai kehormatan, kesetiaan kerabat, dan ketaatan mereka pada hukum dikesampingkan oleh keinginan egois yang ingin mereka penuhi dengan sihir si penyihir. Menyalahkan Freya atas kekurangan mereka sendiri, Aesir memanggilnya Gulveig atau keserakahan emas, dan kemudian mereka berusaha membunuhnya. Mereka menangkapnya, melubangi tubuhnya dengan tombak, dan melemparkannya ke api di tengah aula Valhalla. Dia terbakar oleh panasnya api, tetapi ia berhasil melangkah keluar dari api tersebut. Kedua kalinya, dia ditangkap, dibunuh, dan dibakar. Namun, dia berhasil berjalan keluar dari api. Dan yang ketiga kalinya, mereka menembaknya dengan panah dan membakarnya. Dan 3 kali lagi, dia terlahir kembali dari abu. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri kembali ke Vanaheim. Nah, celakanya, para Aesir tidak mengetahui penyihir yang mereka ingin bunuh merupakan Dewi Freya, yaitu dewinya bangsa Vanir. Ketika para Vanir mendengar bagaimana Aesir memperlakukan Freya semena-mena, mereka bersumpah akan membalaskan dendam dan segera mulai persiapan perang. Karena itulah Aesir dan Vanir saling membenci. Odin yang duduk di kursinya yang tinggi di aula Valhalla melihat para Vanir memegang senjata lengkap. Dia segera mengerti bahwa bayang-bayang perang menimpa Asgard dan mulai mempersiapkan untuk berperang. Akhirnya benar saja, rangkaian perang hebat pertama antara suku Aesir dan Vanir pun harus terjadi.
Odin melemparkan tombaknya ke suku Vanir, pertanda perang telah dimulai. Para Aesir sudah lengkap dengan senjata mereka. Di sisi lain, Vanir juga sudah siap, ditambah diperkuat dengan mantra sihir milik Freya, yang menambah perlindungan pasukan Vanir dari serangan senjata para Aesir. Seluruh pasukan Vanir pun maju. Pada awalnya, Vanir berada di atas angin. Mereka dengan cepat meratakan dinding pertahanan Asgard dengan menggunakan sihirnya. Dinding pertahanan Asgard pun langsung menjadi puing-puing kecil. Sedangkan para Aesir tidak tinggal diam. Mereka bergerak maju menghancurkan Vanaheim yang menyebabkan kerusakan serupa melalui kekuatan senjata mereka. Kehancuran yang disebabkan oleh kedua belah pihak sangat mengerikan. Perang hebat antara kedua kubu dewa ini bikin bumi berguncang. Bisa dibilang, ini perang terdahsyat pertama kali dan terjadi sebelum Ragnarok. Kedua pihak saling adu kekuatan bertarung, mati-matian tapi nggak ada yang bisa menang. Mereka tetap perang sampai salah satu dari mereka bisa menang. Sampai-sampai perang ini terjadi bertahun-tahun lamanya. Pertempuran berkecamuk dan semakin lama berlangsung, tapi tidak cukup untuk membuat salah satu dari kaum mereka untuk memenangkan perang. Karena kekuatan dari kedua bangsa dewa ini seimbang. Sampai akhirnya mereka menjadi lelah untuk berperang. Para dewa mulai menyadari bahwa mereka sama-sama sepakat. Konflik ini akan menghancurkan mereka semua. Tidak akan ada pemenang yang berdiri di akhir perang. Dan mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Seperti kebiasaan di antara orang-orang Norse kuno dan bangsa Jermanik lainnya, saat itulah para dewa memutuskan untuk bertemu dan membahas persyaratan. Mereka berdebat tentang asal mula perang, dan apakah Aesir saja yang bertanggung jawab, atau apakah kedua belah pihak berhak atas Utpeti. Pada akhirnya mereka sepakat untuk hidup bersama dalam damai. Untuk menegakkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling memberi penghormatan dengan mengirim sandera untuk tinggal di antara suku mereka masing-masing. Sebuah praktek yang umum terjadi di Asgard pada masa-masa awal terbentuknya. Dari pihak Vanir, para sandera adalah Njord, dewa laut dan angin, Freyr, dewa perdamaian, kesuburan, hujan dan sinar matahari, dan Freya, dewa cinta, kecantikan, kesuburan, emas dan sihir Seider. Sedangkan sandera yang ditawarkan oleh Aesir adalah Honir, prajurit dewa keheningan dan spiritual, dan Mimir, dewa pengetahuan dan kebijaksanaan, untuk pergi ke Vanaheim. Dewa Njord dan anak-anaknya tampaknya hidup kurang lebih damai di Asgard. Tapi sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk Honir dan Mimir di Vanaheim. Pada awalnya, para Vanir ini melihat Honir sangat bisa diandelin. Ia bijaksana dengan nasihat yang selalu ia berikan. Ketika Vanir menghadapi jalan buntu atau masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, bangsa Vanir selalu berkonsultasi padanya. Honir selalu bisa memecahin masalah sesulit apapun. Tidak perlu waktu yang lama, Vanir dengan cepat mengangkat Honir menjadi salah satu pimpinannya, atau bisa dibilang salah satu penasehat hukum tertinggi. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ini hanya berlaku ketika Mimir ada di sampingnya. Honir sebenarnya kurang pintar dan cenderung agak lemot, yang kehilangan kata-kata ketika tidak ada Mimir untuk menasehatinya. Nah, pada suatu ketika, kan Honir ditanya pendapatnya oleh para Vanir. Bukannya ngasih solusi, dia malah bertanya balik kepada mereka. Dan ia selalu berkata, biarkan orang lain yang memutuskan. Gitu terus kan, sampai akhirnya suku Vanir ini merasa kesal padanya. Saat itu juga, Vanir merasa curiga bahwa mereka telah tertipu dalam pertukaran ini. Mereka mengira mereka mendapatkan bagian yang lebih buruk dalam pertukaran itu. Nah, masih merasa sakit hati kan dengan insiden Freya tempo dulu? Vanir memutuskan untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan cara memengal kepala Mimir dan mengirimkannya melalui utusan kembali ke Asgard. Nah, ketika sampai di Asgard, Odin sangat terkejut melihat kepala Mimir yang sudah dalam keadaan terpenggal. Kemudian, Odin memeluk kepala Mimir, mengolesinya dengan tumbuhan, dan melantunkan mantra magis yang dipelajari dari Freya. Kepala Mimir diawetkan dari pembusukan
dan diberi kekuatan untuk bisa berbicara, sehingga Mimir selalu dapat membagi kebijaksanaannya dengan Odin. Karena itu, bangsa Aesir menjadi pihak yang mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertukaran itu. Akibat pemenggalan kepala Mimir ini juga, kemarahan para Aesir kembali timbul. Tetapi, para dewa memutuskan untuk bertemu sekali lagi dalam upaya terakhir untuk mencegah perang terjadi lagi. Karena ingatan yang sebelumnya masih sangat segar di kepala mereka, alih-alih memperbarui permusuhan karena kesalahpahaman tentang bagaimana dampak yang sangat mengerikan jika mereka berperang lagi. Untungnya kedua belah pihak menyukai perdamaian. Akhirnya dari pertemuan itu tercapailah kesepakatan baru. Lalu masing-masing Aesir dan Vanir berkumpul dan meludah ke dalam kuali. Dari ludahan para dewa tersebut terciptalah Kvasir. Kvasir adalah manusia paling bijaksana yang pernah hidup. Tidak ada pengetahuan yang berada di luar jangkauannya, dan semua pertanyaan akan dijawab dengan benar. Dia menghabiskan hidupnya berkeliling Midgard dan membagikan kebijaksanaannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Begitulah, sampai akhirnya dia dibunuh. Cerita ini berlanjut dalam kisah Myth of Futri. Kalau kalian tertarik tentang cerita tersebut, coba tulis di kolom komentar. Aku akan coba menceritakannya di next video. So, itulah cerita tentang perang para dewa sebelum Ragnarok dalam cerita mitologi Nordik. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menonton. Kalau ada salah-salah kata, salah pengucapan, ada yang miss, ada yang kurang dalam cerita, saya mohon maaf. Mari kita diskusi di kolom komentar. Kalau kalian tertarik dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.